Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU atau Kewirausahaan. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi promosi dan laporan kegiatan usaha, masih pada bab kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mungkin terlihat durasinya agak panjang, lebih dari 8 menit, boleh deh sambil minum-minum cantik atau minum-minum cantik ya. Jadi mendengarkan materinya bisa sambil santai. Oke, kalau gitu, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke poin utama dari materi hari ini. Yuk, let's go! Oke, kita mulai dari promosi ya. Promosi itu apa sih? Promosi itu merupakan kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi kepada konsumen yang memuat informasi, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi, promosi ini sebenarnya adalah bagian dari kegiatan pemasaran sebuah usaha. Mungkin pernah mendengar ya kata-kata promosi sebelumnya di semester lalu. Nah, itulah promosi. Apa sih kegiatan utama promosi? Seperti yang disebutkan tadi ada 3 kegiatan utama nih. Ada informing, persuading, dan reminding. Informing itu apa? Menginformasikan produk kita kepada konsumen. Yang kedua, persuading, yaitu membujuk. Membujuk di sini adalah merupakan tindakan persuasif untuk membuat konsumen tertarik pada produk kita. Yang ketiga, ada reminding atau mengingatkan kembali. Ini tugasnya adalah seperti mengkampanye atau mempengaruhi konsumen kepada produk kita. Lanjut, apa sih tujuan promosi? Jadi selama ini kita bahas promosi untuk apa? Tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan volume penjualan dan menarik minat konsumen untuk membeli produk. Jadi tujuan promosinya itu supaya konsumen itu tertarik dan membeli produk kita. Karena kalau tidak ada promosi, maka bagaimana produk kita akan dikenal gitu. Sedangkan tombak utama dari sebuah usaha adalah pemasaran gitu untuk mendapatkan laba. Kenapa sih kita harus melakukan promosi? Seperti yang bisa kalian lihat nih, kalau kita tidak promosi, penjualan kita tidak akan maksimal. Kalau penjualan kita tidak maksimal, maka pendapatan kita juga tidak maksimal. Padahal nih, tujuan dari membentuk sebuah usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tidak melakukan promosi, berarti tidak bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal. Maka dari itu, promosi ini penting bagi penunjang sebuah usaha. Yuk, jadi jangan malu kalau kita harus promosi ya. Nah, strategi promosi ini ada 5 nih. Ada periklanan atau advertising, ada penjualan tatap muka atau personal selling, ada publisitas atau publicity, ada promosi penjualan atau sales promotion, dan yang terakhir ada penjualan langsung atau direct marketing. Jadi, biasanya nih sebuah usaha itu memilih salah satu atau mengkombinasikan berbagai strategi promosi dalam usahanya. Yuk kita kenal lebih jauh apa sih strategi-strategi itu. Yang pertama ada periklanan atau advertising, merupakan promosi menyajikan ide tentang barang atau jasa secara non-personal ke sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Jadi, dia itu promosinya melalui media ataupun acara atau event. Jadi, boleh media cetak, elektronik, ataupun digital. Nah, kata kunci dari periklanan ini adalah memerlukan pembayaran. Berarti, segala sesuatu promosinya yang memerlukan pembayaran itu merupakan bagian dari periklanan. Yang kedua, ada penjualan tatap muka atau personal selling. Nah, promosi penjualan tatap muka ini adalah secara personal dengan bicara langsung kepada konsumen. Jadi kita yang menghampiri konsumen. Kata kunci untuk mengetahui penjualan tatap muka ini adalah adanya pertemuan langsung antara penjual dan juga pembeli. Dan juga nih, penjualannya dilakukan secara lisan. Jadi ada tadi tindakan persuading, mempengaruhi ataupun membujuk konsumen secara lisan. Yang ketiga ada publisitas atau publicity. Nah, ini yang paling sering kalian lihat juga nih. Kegiatan sebagai upaya untuk mendukung dan membina citra usaha yang baik. Jadi, keyword atau kata kunci dari publisitas ini adanya pencitraan. Misalnya nih, contohnya review produk melalui endorsement melalui influencer. Jadi, sebuah usaha itu melakukan publicity supaya membuat citra usaha yang baik bagi produk-produk mereka.
Lanjut, yang terakhir, yang keempat ada promosi penjualan atau sales promotion, yaitu adanya kegiatan persuasi langsung ke konsumen. Misalnya nih, mengadakan flash sale, cashback, buy one get one, kupon, paket bundle, diskon, pokoknya yang berbau promosi yang langsung gitu sifatnya ke konsumen itu masuk ke promosi penjualan ya. Ini pasti sering nih kalian dapati di marketplace ataupun di retail. Banyak sekali terdapat promosi penjualan atau sales promotion. Yang terakhir ada pemasaran langsung atau direct marketing. Nah, pemasaran ini dilakukan secara langsung dengan pembeli, tapi tidak harus secara lisan ya, langsung tapi bukan berarti lisan. Kata kuncinya adalah sasaran konsumennya sudah jelas. Misalnya nih Ibu contohkan, untuk produk bimbel misalnya, sasaran utamanya pasti siswa ataupun mahasiswa gitu. Itu dimaksud dengan pemasaran langsung, dia target utamanya sudah tahu, targetnya sudah baik gitu. Oke, question of the day untuk pertanyaan hari ini boleh jawab di kolom komentar YouTube ya, disertai nama dan kelas. Nomor satu, menurutmu manakah kombinasi terbaik dari strategi promosi dan media promosi dalam memaksimalkan pemasaran usaha saat ini dan mengapa? Yang kedua, jelaskan seberapa besarkah peran laporan kegiatan usaha dalam mengevaluasi usaha. Nah, tadi kita baru bahas promosi usaha ya. Untuk menjawab nomor 2 berarti kita harus simak dulu nih tentang laporan kegiatan usaha. Yuk kita lanjutkan ya materinya. Oke, masih di media promosi, ada 2 nih media promosi yang digunakan. Ada media cetak dan juga media elektronik atau digital. Sering sekali ya, mungkin ini sudah dibahas di kelas 10, tapi sifatnya pengulangan kembali. Ibu ulas kembali, secara umum media promosi terbagi menjadi 2 ya. Ada media cetak dan juga media elektronik ataupun digital. Nah, bagaimana sih contoh-contoh dari kedua media promosi ini? Yuk kita lihat di sini ya, Ibu bagi menjadi 2 nih. Untuk media cetak contohnya ada flyer, brosur, poster, katalog. Media cetak ini sifatnya 2 dimensi ya. Sedangkan media elektronik atau digital ini contohnya adalah foto dan video produk. Nah, kalian biasanya nih sering banget lihat ini di media sosial, di marketplace. Pasti banyak nih yang menggunakan foto dan video produk karena pada dasarnya untuk menggunakan media elektronik atau digital ini penggunaannya pada sosial media maupun marketplace. Oke, kita masuk ke laporan kegiatan usaha ya. Apa sih laporan kegiatan usaha itu? Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan setiap kejadian, lancar tidaknya kegiatan usaha, ataukah ada kemajuan ataupun kemunduran. Nah, tujuannya apa sih? Untuk mengetahui posisi tenaga kerja, keuangan, peralatan, bahan baku, produksi, pemasaran, penjualan, pendistribusian, promosi, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Wah, memang banyak banget sih yang dievaluasi dari laporan kegiatan usaha ini. Apa sih yang perlu dianalisis tadi yang sudah disebutkan sama seperti tujuan? Ada bidang kegiatan usaha, rugi atau laba, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenaga kerjaan, bidang pemasaran, dan juga bidang organisasi. Nah, sebelah kiri ini merupakan salah satu contoh dari laporan kegiatan usaha. Fungsinya apa sih, Bu? Tentu saja ini fungsinya bagi evaluasi usaha, supaya meningkatkan produktivitas dari sebuah usaha. Dengan adanya laporan kegiatan usaha, jadi sebuah usaha itu bisa lebih maksimal dalam mengevaluasi kegiatan usahanya, sehingga ini bisa menjadi tolak ukur dan juga acuan sebuah usaha, seberapa berhasilkah mereka dalam periode tertentu, seberapa banyakkah hal yang harus ditingkatkan atau dikurangi. Jadi sebenarnya laporan kegiatan ini penting ya, memang adanya pada ending sebuah usaha di akhir periode gitu. Oke, hari ini sampai di sini dulu kegiatan pembelajarannya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.